Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dianisi Anggreni MPH dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Hari ini kita akan belajar mengenai prosedur IV line. Prosedur pemasangan IV line atau intravenous line adalah prosedur untuk memasukkan kateter IV line ke dalam pembuluh darah vena. Tujuan utama terapi intravena adalah 1. Mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. 2. Memberikan obat-obatan dan kemoterapi. 3. Transfusi darah dan produk darah. 4. Memberikan nutrisi parenteral dan suplemen nutrisi. Keuntungan terapi intravena adalah 1. Efek terapeutik segera dapat tercapai karena penghantaran obat ke tempat target berlangsung cepat. 2. Absorpsi total memungkinkan dosis obat lebih tepat dan terapi lebih dapat diandalkan. 3. Kecepatan pemberian dapat dikontrol sehingga efek terapeutik dapat dipertahankan maupun dimodifikasi. 4. Rasa sakit dan iritasi obat-obatan tertentu jika diberikan intramuskular atau subkutan dapat dihindari. 5. Sesuai untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi dengan rute lain karena molekul yang besar, iritasi atau ketidakstabilan dalam traktus gastrointestinus. Kerugian terapi intravena adalah 1. Tidak bisa dilakukan drug recall dan mengubah aksi obat tersebut sehingga resiko toksisitas dan sensitivitasnya tinggi. Yang kedua, kontrol pemberian yang tidak baik bisa menyebabkan speed shock. 3. Komplikasi tambahan dapat timbul yaitu 1. Kontaminasi mikroba melalui titik akses ke sirkulasi dalam periode tertentu. Kemudian ada iritasi vaskular, misalnya plebitis kimia, dan juga adanya inkompatibilitas obat dan interaksi dari berbagai obat tambahan. Baik Bapak, berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan titik tadi, kita perlu untuk memasang infus atau intravenous line ke Bapak. Apakah Bapak bersedia? Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah jarum infus atau vena kateter dengan nomor yang disesuaikan. Yang kedua, infus set, kemudian cairan NaCl atau RL, kemudian ada tiang atau standar infus, kemudian ada tourniquet, kemudian manekin lengan, kemudian bengkok, kemudian antiseptik berupa kapas alkohol dan betadine, kemudian plester, gunting, kasa steril, handscoon, dan juga tempat sampah plastik. Alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur IV line yang pertama adalah jarum infus atau vena kateter. Di sini ada beberapa macam pilihan. Ini adalah vena kateter ukuran 18, yang ini adalah ukuran 22, yang ini adalah ukuran 20. Penentuan seberapa besar ukuran vena kateter tergantung dari tujuan pemasangannya. Untuk anak dan dewasa, secara umum standarnya adalah kita menggunakan ukuran 18. Ukuran 20 juga bisa digunakan. Semakin besar ukuran vena kateter menunjukkan semakin kecil dari ukuran dari lubangnya. Sehingga untuk ukuran 22 dan 24 kita biasanya menggunakan untuk anak atau neonatus. Kemudian untuk ukuran 18 juga bisa digunakan. Biasanya kita gunakan untuk pasien dewasa yang memerlukan banyak cairan atau pasien-pasien yang mengalami trauma. Berikutnya adalah infus set. Infus set terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah infus untuk transfusi darah, kemudian infus mikro dan juga makro. Berikutnya adalah cairan. Cairan infus ini terdiri dari beberapa ya. Di sini yang ada adalah cairan NaCl, kemudian RL dan juga dextrose 5%. Adalah kita memerlukan tiang infus untuk menggantungkan cairan infusnya. Yang berikutnya adalah tourniquet. Ini tourniquet. Berikutnya adalah manekin lengan atau lengan pasien. Kemudian ada bengkok. Setelah itu ada kapas alkohol dan juga kasa steril.
Juga berikutnya adalah plester dan gunting. Ada hand screw. Dan yang terakhir adalah tempat sampah steril. Baik, kita akan persiapan alat. Yang pertama kita menggunting plester. Kemudian memilih jarum yang sesuai. Dan kita akan memasukkan cairan ke dalam, menghubungkan cairan ke infuser. Setelah kita keluarkan dari bungkusnya, kemudian kita akan menyambungkan ke dalam cairan infus. Kita kunci dulu ya supaya tidak mengalir. Kita tegak lurus ya infusnya. Kemudian kita gantungkan ke tiang infus. Baru kemudian kita isi chambernya. Dan kita akan mengalirkan ini supaya tidak ada gelembung. Jika kita tidak ada gelembung di dalam sudah, kita sambil perhatikan apakah ada gelembung atau tidak. Bila kita rasa tidak ada gelembung, kita cek semuanya. Kemudian kita letakkan seperti ini untuk menjaga sterilitas. Berikutnya kita akan melakukan identifikasi vena dan fiksasi proksimal. Pak, tolong ditekuk atau menggenggam ya Pak ya. Menggenggam ya Pak. Kemudian kita mencari vena mana yang lurus, tidak bercabang atau bengkok, untuk kita lakukan pemasangan infus. Oke. Dan sudah kita fiksasi dan kita lihat, oke, ini venanya sudah ini melihat. Setelah kita temukan atau identifikasi vena, kita lakukan fiksasi proksimal dengan menggunakan tourniquet. Sampai venanya terlihat. Berikutnya kita akan melakukan cuci tangan WHO dan kita akan memulai prosedur pemasangan IV line. Kita tusukkan dengan 20 dengan posisi 20 sampai 30 derajat. Apabila sudah masuk ke dalam vena, maka akan terlihat aliran balik atau blood flow atau terlihat darah merah di dalam tabung seperti ini. Kemudian kita masukkan perlahan sambil menarik jarumnya. Oke, kemudian kita lepas tourniquetnya dan kita hubungkan ke
selang infus. Sambil dilihat tetesannya. Sambil kita cek apabila cairan menetes dengan baik dan lancar, itu menandakan bahwa kanul vena sudah terpasang dengan baik. Apabila sudah terpasang, maka kita akan melakukan fiksasi. Yang pertama adalah fiksasi di tempat masuknya dari kanul vena ini. Oke, kemudian kita tutup lagi fiksasi dengan menggunakan kaca steril yang sudah diberikan Betadine. Oke, kemudian ini sudah terfiksasi dan jangan lupa untuk pasiennya juga diminta menggerakkan jarinya apakah jadi terbasah atau tidak. Jenis-jenis cairan yang bisa digunakan yang pertama adalah cairan elektrolit atau kristaloid. Cairan ini memiliki berat molekul yang rendah, kemudian memiliki tekanan onkotik yang rendah, sehingga cepat terdistribusi ke seluruh ruangan ekstraseluler. Contoh dari cairan elektrolit atau kristaloid ini adalah ringgelaktat atau RL dan juga NaCl 0,9%. Yang kedua, cairan non-elektrolit. Contohnya adalah dextrose 5% atau 10%. Cairan ini dapat memenuhi kebutuhan air dan kalori, dapat juga digunakan sebagai cairan pemeliharaan atau maintenance. Yang ketiga adalah cairan koloid. Dia memiliki berat molekul tinggi, tekanan onkotik tinggi, sehingga sebagian besar akan tetap tinggal di ruangan intravaskular. Cairan ini disebut juga sebagai plasma expander. Contoh dari cairan koloid ini adalah dextran, Hemacel, albumin, dan lain-lain. Cara menghitung tetesan infus. Untuk pasien dewasa, kita menggunakan infus set makro. Cara menghitung tetesan per menitnya adalah jumlah cairan yang masuk dibagi dengan lamanya infus dalam jam dikali 3. Atau bisa juga menggunakan rumus kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi lamanya infus dalam jam dikali 60. Untuk pasien anak, kita menggunakan infus set mikro. Cara menghitung tetesan per menitnya adalah jumlah cairan yang masuk dibagi dengan lamanya infus dalam jam. Setelah semua selesai, kita bereskan alat, kemudian kita lepaskan handspool dengan prinsip hand to hand, block to block juga, dan juga cuci tangan. Komplikasi pemasangan infus yaitu yang pertama adalah hematom. Hematom adalah darah mengumpul dalam jaringan tubuh akibat pecahnya pembuluh darah arteri vena atau kapiler terjadi akibat penekanan yang kurang tepat pada saat memasukkan jarum atau tusukan berulang pada pembuluh darah. Yang kedua adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah masuknya cairan infus ke dalam jaringan sekitar, yaitu bukan pembuluh darah, yang terjadi akibat ujung jarum infus melewati pembuluh darah. Yang ketiga adalah tromboflebitis. Tromboflebitis atau bengkak atau inflamasi pada pembuluh darah terjadi akibat infus yang dipasang tidak dipantau secara ketat dan benar. Yang keempat adalah emboli udara. Emboli udara yakni masuknya udara ke dalam sirkulasi darah terjadi akibat masuknya udara yang ada dalam cairan infus ke dalam pembuluh darah. Komplikasi lain akibat pemberian cairan melalui infus berupa rasa nyeri atau sakit, reaksi alergi, reaksi pirogenik disebabkan karena kontaminasi peralatan intravena dan larutan yang digunakan dengan bakteri,
serta kelebihan dan beban sirkulasi karena infus cairan terlalu cepat. Biasanya ini terjadi pada anak-anak dan lansia. Demikianlah prosedur pemasangan IV line, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan belajar untuk adik-adik semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.